Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita akan membahas materi pemeriksaan dan pembersihan saringan udara pada sepeda motor. Nah, tujuan pembelajarannya adalah satu, siswa dapat mengetahui fungsi saringan udara pada sepeda motor. Yang kedua, siswa dapat membedakan macam-macam saringan udara pada sepeda motor. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui cara membersihkan saringan udara pada sepeda motor. Fungsi saringan udara yaitu sebagai penyaring udara dari kotoran yang akan masuk ke dalam mesin atau ruang bakar, karena mesin membutuhkan udara yang bersih ya. Jadi udara yang masuk ke ruang bakar melalui saringan udara itu harus bersih ya, tidak boleh kotor. Selanjutnya, jenis-jenis saringan udara itu ada 3 macam. Pada sepeda motor itu ada 3 macam jenis saringan udara. Yang pertama, urethane foam atau busa, dry vapor bahan dasar jenis kertas kering ini ya, viscose paper bahan dasar jenis kertas yang dilapisi oli ya. Jadi kalau yang ini, kalau kita pegang ada olinya, ini kering, ini juga sama ya. Yang jenis busa kalau kita pegang itu ada lapisan olinya. Nah, karakteristiknya untuk jenis busa itu dapat dipakai kembali setelah dibersihkan. Perawatan, bersihkan secara periodik, ini bisa secara periodik. Terus prosedur perawatannya itu cuci dengan air atau cairan pembersih, keringkan dengan udara bertekanan, dan dilapisi dengan oli tipis. Ya, kalau yang ini, yang jenis busa atau urethane foam. Sedangkan yang dry vapor itu sama seperti busa, yang jenis busa itu dapat dipakai kembali setelah dibersihkan secara periodik sama, cuma prosedur perawatannya itu tidak boleh dicuci, ini dibersihkan dengan udara bertekanan. Sedangkan untuk viscose paper atau bahan dasar jenis kertas yang dilapisi oli itu tidak dapat dipakai kembali, tidak perlu dibersihkan, itu diganti secara periodik prosedur perawatannya untuk yang viscose paper ya. Lanjut. Nah, jenis saringan udara tadi ya, contoh jadwal perawatan, jarak tempuh kali 1000, lama pemakaian bulan. Ini frekuensi jenis saringan udara. 1000, 4000, 8000, 12000. Jadi 1000 tidak perlu dibersihkan. 4000 ini harus dibersihkan atau 6 bulan ya. Jadi tergantung jarak tempuh. Nah, biasanya di BPR masing-masing ada ya. Nah, terus 8000 atau 12 bulan itu dibersihkan untuk jenis urethane foam filter atau dry vapor filter. Sedangkan untuk 12.000 atau 18 bulan itu dibersihkan untuk dry vapor ganti. Sedangkan untuk viscose paper filter ini diperiksa ya. Nah, peran komponen pendukung daripada saringan udara yang masuk ke ruang bakar ini ada resonator. Ini untuk tipe-tipe motor tertentu ya. Ini untuk motor-motor sport ya. Ada resonatornya, itu berfungsi untuk mengurangi udara atau suara yang ditimbulkan dari tempat pemasukan udara. Ini selang penghubung yang ke ruang bakar. Ini tidak boleh berlubang ya atau sobek. Nah, ini kalau sobek harus segera diganti karena nanti udara atau air bisa masuk ke selang penghubung ini, sehingga udara yang kotor atau air yang tidak bersih itu bisa masuk ke ruang bakar sehingga mengganggu pembakaran ya, karena udara yang masuk itu harus bersih. Lanjut. Nah, peran komponen yang terkait dengan saringan udara. Nah, di dalam saringan udara itu ada yang namanya selang pembuangan oli. Nah, biasanya ada seperti ini ya di setiap motor. Kalau ini setiap motor ada. Ini juga sama, selang pembuangan air. Itu berfungsi sebagai tempat penampungan sementara uap air. Nah, karena udara kan lama-kelamaan menjadi uap sehingga dia akan berubah menjadi air.
Nah, sehingga kita harus kontrol dari sini ya. Saringan udara dan juga sebagai indikator bahwa saringan udara perlu dibersihkan. Nah, kalau misalkan belum masa waktu pembersihan, tapi di sini misalkan kita lihat ada oli, ya kita bersihkan ya. Terus yang selanjutnya ada frame trap ya, atau sejenis kawat ya. Itu berfungsi untuk menyebarkan api pada kondisi tertentu ya. Api dapat menyamar hingga saringan udara. Ini di sini itu ada sejenis kawat untuk mencegah api membakar daripada saringan udara. Nah, pemeriksaan saringan udara. Nah, prosedur pemeriksaannya yang pertama, bersihkan kotoran yang terlihat pada rumah saringan udara. Yang kedua, lepaskan saringan udara. Ini ada baut-bautnya ya. Tapi catatan, lihat BPR karena setiap tipe motor berbeda caranya ya. Nanti lihat masing-masing cara pembongkarannya ya. Yang ketiga, bersihkan dengan kain lap bagian dalam dari rumah saringan udara. Dibersihkan dengan lap ya. Yang ininya nih dibersihkan. Nah, selanjutnya pemeriksaan saringan udara sama ya. Jadi prosedurnya pemeriksaan saringan udara. Jadi diperiksa kalau kotor dibersihkan ya. Untuk filter udara tipe dry vapor atau busa ya. Sedangkan untuk yang jenis viskos itu ganti yang baru. Nah, kalau rusak semuanya, kalau misalkan dry vapor, uretin atau busa atau viskos vapor, kalau rusak berarti harus diganti ya. Nah, catatan, jika filter tipe viskos dibersihkan, kotoran tidak akan hilang walau disemprot. Jika dicuci, resapan oli akan hilang. Ini menghilangkan kemampuan menyaring kotoran halus atau debu ya untuk yang viskos paper. Makanya ini tidak boleh dibersihkan tapi diganti secara periodik ya. Nah, cara membersihkannya seperti ini ya. Prosedurnya untuk tipe dry paper atau kertas kering ya. Jadi atas ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas ya. Ini cara penyemprotannya, atau seperti ini, ke depan, belakang, depan, belakang ya. Jarak semprotnya itu kira-kira 3 cm. Nah, itu dari belakang. Kalau dari depannya ini 45 derajat ya. Jaraknya itu penyemprotannya 5 cm dengan sudut 45 derajat ya. Seperti itu cara penyemprotannya atau cara pembersihannya untuk tipe dry paper. Sedangkan untuk tipe uretin atau busa, semprot udara bertekanan pada saringan udara ya. Terus cuci dengan air atau cairan bersih lalu peras. Ini dicuci dengan air biasa ya, terus diperas ya, atau gunakan cairan pembersih atau deterjen atau sabun. Jangan gunakan cairan yang mudah terbakar. Jadi jangan dicuci dengan bensin, tapi dicuci dengan deterjen ya. SOP-nya. Keringkan dengan disemprot dengan udara. Setelah kering, baru kita lapisi lagi dengan oli bersih secara merata. Diperas lagi sampai menetes supaya olinya tidak terlalu banyak. Lalu kita pasangkan. Nah, pemeriksaan komponen terkait saringan udara ya. Jadi udara yang masuk ke ruang bakar itu harus kita periksa apa aja saringan udaranya, resonantornya harus diperiksa ya. Terus periksa dan bersihkan air atau oli yang mengendap di saringan udara atau di saluran pembuangan, itu diperiksa ya. Terus periksa air filter unit saringan udara tambahan ya, yang ada di motor-motor tertentu. Ini biasanya di motor Supra X ya. Ini dibersihkan juga ya. Terus periksa dan bersihkan filter udara pada secondary air supply sistemnya. Udara yang keluar nanti dari knalpot tuh sudah bersih. Ini ada sistem secondary air supply system, tapi tidak di semua tipe motor ya. Nah, mungkin itu saja untuk materi pemeriksaan
dan pembersihan saringan udara pada sepeda motor. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.